Dalam 10 tahun terakhir banyak traditional retailer yang ngeluh ya, bisnisnya susah, banyak outlet tutup gitu ya. Apa benar offline traditional retail itu suram masa depannya? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Jadi kalau berbicara soal offline traditional retail, ini kan memang dapat tantangan berat beberapa tahun terakhir ya. Jadi kita lihat pusat perbelanjaan yang dulunya rame, kini mulai menyepi ya. Lihatlah tempat sentra-sentra penjual ponsel. Kalau di Jakarta tuh ada Rusimas, Cempaka Mas, Mangga 2, Ambassador Fatmawati. Ya masih lumayan tapi tidak jauh, tidak seramai dulu. Elektronik juga sama, Glodok, Mangga 2 juga sama, tidak seramai dulu. Fashion ya yang beberapa bulan lalu rame, Tanah Abang udah nggak rame lagi katanya gitu kan, Mangga 2, Pasar Baru, Cempaka Mas dan sebagainya. Nah, apa lalu masa depan bisnis ini tuh akhirnya suram gitu kan? Nggak ada yang punya jawaban finalnya sebenarnya, tapi kita bisa bahas sih. Challenge apa sih yang susah banget dihadapin sama offline traditional retail? Setidaknya kalau ini bisa diatasi, bisnis mudah-mudahan bisa membaik gitu kan. Jadi coba kita identify challenge-nya apa. Gitu ya. Yang pertama secara nature bisnis, suka nggak suka bisnis retail ini kan punya tantangan yang emang nggak mudah. Saya pernah bahas tuh satu episode khusus ngomongin soal bisnis retail, apalagi retail grocery ya, itu memang bisnis yang luar biasa banyak detailnya sehingga jebakannya banyak. Karena produk yang dijual juga bukan produk mereka. Jadi ya kalau saya beli produk A di toko A sama toko B sebenarnya sama, suppliernya sama-sama brand A. Jadi nggak ada bedanya dan nggak sedikit juga yang nggak unik, beli di toko sebelah pun sama, baik brandnya, kualitasnya gitu kan. Nah ini kan emang karakternya bisnis retail, ngejual sesuatu yang bukan punya dia, maka dari itu sulit untuk punya keunggulan di bidang produk. Kalau produk nggak bisa dicari pembedanya, pemilik bisnis kan harus bangun pembeda yang relevan dari sisi lain, entah servisnya, entah pricing, entah distribusinya. Nah, kita ngomong deh, pertama dari sisi pricing. Suka nggak suka ini adalah area di mana offline traditional retailer tuh dihantam. Terutama sama pemain-pemain online. Karena ya ketika nggak ada bedanya di sisi lain, maka pricing ini jadi sesuatu yang paling gampang untuk kita lihat, yuk coba lihat pricingnya bisa diapain sih gitu ya. Nah, pemain online ini amat sangat kompetitif di sisi pricing dengan dua cara. Yang pertama secara volume. Dengan volume yang besar, volume penjualan yang besar, dia punya bargaining power to supplier lebih baik. Mereka bisa dalam tanda kutip menodong brand-brand yang jualan di sana untuk support, ayo dong kamu support marketing push supaya kita bisa dorong penjualannya lebih tinggi lagi dan biayanya ditanggung oleh pemilik brand. Atau sekedar minta margin lebih untuk digunain untuk promo, selain cost promotionnya juga bisa dibagi rame-rame karena brand yang ada di sana banyak, kategorinya pun banyak. Kalau punya satu brand, maka beban promosinya cuma ditanggung sama satu brand. Kalau punya ribuan brand, maka ribuan kategori bisa nanggung bareng-bareng, promo cost-nya bisa dibagi sama-sama. Dengan volume ini pula, mereka bisa kerjasama dengan payment partner untuk dapat support promo karena ada volume. Nah, ini hal yang pemain dengan volume kecil, terutama offline traditional retail, itu nggak bisa lawan, suka nggak suka. Yang kedua adalah consumer purchase data. Jadi yang selalu diributin oleh pesaing online itu kan selalu adalah tentang pesaing online, maksudnya adalah wah mereka bakar uang gitu kan. Banyak orang ngeluh bahwa pemain online predatory pricing, sampai pemerintah beberapa waktu lalu ngeluarin wacana akan mengatur soal predatory pricing. Apa benar ini predatory pricing? Nggak selalu gitu. Player online itu punya purchase datanya si konsumen gitu ya. Kapan konsumen beli? Mereka tahu kapan konsumen A beli berapa rupiah dan kasih keuntungan buat perusahaan tuh berapa sih? Nah, hal yang disebut bakar uang itu nggak selalu bakar uang dalam arti jual rugi ya. Yes, kalau rugi dilihatnya hanya dalam satu transaksi, itu bisa dibilang sebagai jual rugi, sebagai bakar uang. Tapi kalau dilihat dalam banyak transaksi yang dilakukan konsumen yang bersangkutan, ini nggak bakar uang. Karena ada subsidi silang, bukan antar konsumen A mensubsidi si B, tapi antar transaksi yang satu dengan yang lainnya. Artinya, platform bisa jual rugi dengan harapan konsumen akan kembali, dia balik nih, sekarang saya subsidi dulu, tapi dia akan balik dan di transaksi selanjutnya, nggak harus transaksi kedua ya, bisa ketiga, keempat, kelima, mereka akan kasih margin untuk bisa nutup subsidi yang diberikan di awal. Dan ini cuma bisa terjadi ketika consumer data di-manage dengan baik sehingga bisa dianalisa. Yang kayak apa sih yang bisa dikasih promo, nggak semua konsumen juga kan gitu ya. Nah, itu hal yang
pemain-pemain offline, terutama yang skalanya belum besar, itu tidak punya aksesnya ke sana. Yang ketiga adalah traffic gitu. Traffic dan harus diakuin bahwa online itu effortless gitu. Jadi platform online dengan karakternya yang bisa diakses kapan aja, di mana aja, kasih tawaran yang menarik banget buat konsumen. Daripada repot keluar-keluar, udahlah online aja. Apalagi kalau barangnya udah tahu, udah pernah pakai, apalagi harganya udah tahu, udah deh beli di situ aja. Gitu ya. Untuk repeat purchase itu lebih enak di online karena kita nggak perlu ngedetailin nih cocok nggak ya dan sebagainya. Udah pernah kok gitu ya. Nah belum lagi orang yang nggak punya banyak waktu untuk belanja. Bener sih, nggak semua barang bisa diperlakuin gini. Misalnya fashion, orang masih butuh touch and feel, nyobain, lihat bahannya. Tapi dengan penjelasan yang komprehensif di deskripsi produk, fashion pun juga mulai besar di online. Termasuk pemain-pemain offline tuh sekarang mulai kelabakan ngadepin serangan pemain-pemain online di fashion. Apalagi ketika brandnya udah tahu, nggak perlu touch and feel setidaknya untuk sebagian orang. Nah, kemudahan ini yang bikin traffic online jauh lebih mudah dikembangin dibanding offline. Kecuali adalah alasan lain. Misalnya sekalian jalan-jalan, ya udah deh sekalian ke mall. Makanya outlet di mall ini salah satu outlet yang tidak mengalami penurunan traffic. Karena orang masih ke mall, apalagi kota yang suhunya panas kayak Jakarta. Orang ke mall untuk ngadem dan semuanya ada. Yang ketiga adalah comprehensiveness of knowledge and seamless journey. Jadi shopping experience di online itu juga hampir tidak ada broken journey karena memang udah dianalisa benar-benar disempurnakan terus. Kalau orang belum tahu kualitas barang, cari info dulu di Google misalnya, atau di YouTube, atau di TikTok, atau dimanapun gitu ya. Materi yang muncul bentuknya bisa macam-macam, bisa teks, bisa foto, bisa video, sehingga untuk ngejelasin sebuah produk aja, product knowledge-nya itu bisa disampaikan secara komprehensif dan seamless gitu kan, bisa connect sana-sini. Nah setelah tahu apa yang mau dibeli, orang punya pilihan beli offline, which ada broken journey, karena orang kan nggak langsung jalan, ada gap dulu, dan bisa aja dia lupa, nanti deh weekend aja, bisa aja tergoda opsi lain dan sebagainya. Sementara untuk online, journey-nya tuh seamless, begitu dia ngeliat product knowledge-nya, oh kok ini menarik ya, dari smartphone yang sama, browser yang sama, atau aplikasi yang sama, bisa dipakai langsung untuk transaksi, tinggal pilih-pilih lalu beli. Jadi by nature, journey dari consideration sampai purchase-nya online itu jauh lebih baik dibanding offline. Apalagi consideration influence-nya bisa lebih komprehensif. Nah pertanyaannya, gimana pemain offline tradisional retail bisa match ini, terutama nyediain consideration influence yang komprehensif, yaitu supporting product knowledge dan lain sebagainya. Kan nggak banyak yang nyediain. Selanjutnya lagi kalau ngomongin network sama brand, ini juga salah satu challenge terbesarnya offline traditional retail. Makin kesini orang makin gak mau repot, ekonomi membaik, daya beli juga, waktu makin sedikit, sibuk, jadi orang makin gak punya waktu untuk akses satu persatu opsi yang dimiliki. Buktinya apa? Kita lihat bengkel resmi makin jaya sekarang ya di offline. Orang gak mau repot-repot pilih-pilih bengkel yang aduh saya nggak tahu nih bengkelnya bagus apa enggak. Indomart, Alfamart juga makin berjaya, bahkan walaupun toko kelontong pun banyak di mana-mana. Tapi orang udah deh Indomart, Alfamart itu lebih punya jaminan. Sama juga dengan retailnya gadget ya, Erafone, terus sekarang ada Blibli juga, ada Samsung dan lain sebagainya. Itu juga makin merajalela, bahkan ketika toko HP tradisional menyusut. Artinya bukan masalah produknya turun, tapi channel retailnya yang bergeser. Apa bedanya? Yaitu network dan brand. Banyak offline tradisional retail suffer karena unbranded, tidak memiliki merek yang punya meaning, punya nama, misalnya Untung Selular gitu ya, tapi nggak ada artinya gitu. Beda ketika kita ngomongin Erafone, memang brandnya sudah dibangun. Ketika ada networknya jadi ada brand, jadi ada ekspektasi standar kualitas yang konsisten. Begitu sendirian, nggak punya brand, lebih capek untuk bangun brand karena exposure-nya makin sedikit, walaupun bukan nggak bisa ya, tapi butuh effort yang jauh lebih keras. Nah selanjutnya lagi adalah keamanan yang diterapkan sama online, yaitu sistem escrow. Dulu belanja online itu punya satu barrier yang besar, yaitu trust safety. Gimana nanti kalau ditipu? Lalu sekarang nggak terjadi lagi, bukan karena orang udah tahu mana yang terpercaya, mana yang enggak, tapi juga karena adanya escrow. Dana nggak akan dicairkan, kan kalau kita transaksi kita bayar ke platform, terus habis itu barang dikirim, nah uangnya dananya ditahan dulu sama si platform, sampai pembelinya kasih clearance. Oke deh, ini aman, barangnya sesuai. Baru habis itu dikirim, dananya dirilis ke penjual. Jadi ada rasa aman bahwa mereka nggak akan ditipu. Sebaliknya, offline itu kan harusnya aman karena ada tatap muka. Karena barangnya dipilih langsung sebelum diputusin. Kenyataannya, malah nggak sedikit yang orang ketipu di offline. Dijanjiin macam-macam tapi nggak deliver tanpa ada garansi uang bisa dikembaliin. Gitu ya. Nah, yang terakhir, yang ini juga cukup sulit dihadapin pemain offline adalah online transparansi. Jadi, yang satu ini adalah kesalahan besar. Kalau tadi itu kan memang karakternya online yang memang sulit dihadapi sama offline. Kalau ini tuh sebenarnya biang keroknya adalah pemain offline sendiri gitu.
suka nggak suka mereka bersaing sama online, pemain-pemain offline ini. Tapi sayangnya mereka masih pakai strategi seolah nggak lawan online. Apa yang ditawarin online yang membunuh pemain offline apa aja sih gitu ya. Pertama, harganya final. Harga di platform online itu udah final, nggak bisa ditawar. Maka dari itu mereka kasih harga terbaik. Kalau mereka nggak kasih harga terbaik, orang belinya di toko sebelah yang lebih murah. Apa yang salah dari offline? Coba deh kalau kita beli gadget di toko-toko offline, beli komputer, beli baju gitu. Mereka masih nice try untuk kasih harga yang digelembungin dulu. Karena nanti ada tawar-tawaran, berharap konsumen nggak tahu harga pasarannya dan bisa dapat keuntungan lebih. Yang terjadi kalau mereka tahu online pembelinya, mereka akan compare. Toh dapetin harganya gampang banget, sekarang tinggal buka gadget terus habis itu udah. Dan kalau harga offline-nya lebih mahal, ya udah ditinggal lah toko offline-nya. Ah kok ternyata lebih murah online ya kan gitu ya. Kalaupun mereka nggak beli online, kalaupun mereka nggak tahu online lalu beli, suatu saat mereka akan tahu bahwa ternyata di online lebih murah. Sayang juga, saya kemarin nggak tahu, makanya saya belinya offline. Ternyata di online murah, atau tahu dari teman beli di online dengan harga lebih murah. Dan ketika itu terjadi, orang jadi kapok dan nggak mau beli lagi, dan itu berbahaya, gitu ya. Offline, sehingga offline tuh nggak bisa lugu-lugu amat pemain offline. Sekarang orang buka aplikasi sebelum atau saat di toko dan juga sesudah di toko untuk compare. Jadi jangan gelembungin harga. Ini kesalahan yang amat sangat fatal yang dilakukan banyak pemain offline. Nah, yang kedua adalah soal review. Pedagang offline itu juga banyak yang nggak sadar bahwa online itu ada review. Dan itu amat sangat bisa dipercaya karena yang kasih review adalah orang yang nggak punya kepentingan. Yang kejadian, pedagang offline masih aja dorong-dorong barang yang sebenarnya nggak oke. Simply karena kasih komisi lebih atau margin lebih atau stoknya masih banyak. Gitu ya. Intinya pedagang nggak peduli konsumen dan lebih peduli dirinya sendiri, dan itu berbahaya. Nah, jadi apa yang harus diperhatikan pedagang offline untuk bisa tetap kompetitif, terutama ngadepin serbuan online? Yang pertama adalah harus dicari caranya masing-masing. Gimana caranya punya pembeda di produk, service, experience, atau apapun. Yang kedua adalah comprehensive product knowledge. Jangan cuma dijelasin, harus bisa jelasin dengan proper. Kalau bisa dengan multimedia, sediain iPad sekarang udah ada. Bikin, cari konten-konten yang terus habis itu ketika orang tanya bisa dijelasin, ditunjukin ini gini loh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bangun brand. Lebih dari sekedar nama dan logo. Jadi punya nama itu, ya orang anggap itu jadi kayak punya brand. Padahal brand itu lebih dari sekedar nama dan logo. Brand itu adalah sesuatu yang bisa diingat dan matters untuk konsumen gitu. Jadi intinya bangun rasa aman termasuk safety. Dan yang terakhir adalah selalu mendahulukan konsumen, jangan tricky, nice try untuk dapat keuntungan lebih dengan ngegelembungin harga, karena hari ini informasi mudah banget didapat, dan kalau konsumen keburu tahu, akhirnya konsumen kapok dan nggak beli lagi. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Berikut adalah hal-hal yang bisa dipelajari dari video ini kecuali A. Pemain offline tradisional retail dihantam dari sisi harga karena kalah volume, sehingga bisa punya bargaining power ke supplier. Bakar uang yang dilakukan oleh pemain online tidak bisa dibendung, bahkan walaupun bakar uang selalu berakhir dengan kerugian. C. Pemain offline seringkali nice try dengan melakukan penggelembungan harga, padahal konsumen dengan mudah mengecek harga di platform online. D. Online marketplace yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun membuat traffic, mereka bisa lebih mudah didorong, apalagi dengan buying journey yang seamless. Offline traditional retail seringkali kesulitan karena tidak membangun brand dan network sehingga tidak bisa membangun kepercayaan dan persepsi positif. Dapatkan hadiah buku Brain and Brand untuk satu orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar, ya. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.